Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Hendrawan, tadi dikatakan PDIP sebagai pemenang pemilu merasa paling berhak untuk duduk di kursi Ketua DPR. Tapi kita lihat bagaimana juga sikap Golkar juga sudah siap untuk kemudian mengambil kursi Ketua DPR itu seperti itu. Apakah kemudian upaya-upaya yang ada di parlemen saat ini menurut Anda bisa menjadi hambatan, jegalan untuk PDIP sendiri? Iya, jadi tetapi dasar kami kan tidak sembarangan ya. Kami ingin membangun satu tradisi politik yang baik. Dasar filosofisnya, dasar sosiologisnya, dasar etisnya. Kami sudah mulai pada tahun 2009. Itu sebabnya kami ngotot bahwa ini adalah jatah Partai Demokrat. Nah, kami mengharapkan hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2014. Oke. Jadi PDIP sedang membangun tradisi politik seperti itu. Kalau itu check and balance, ketuanya Demokrat, presidennya Demokrat. Ya kan? Bahkan satu ketua umum sekarang satu wakil ketua umum gitu kan. Jadi sebenarnya bukan itu. Check and balance adalah kelembagaannya secara keseluruhan. Kalau ketua DPR-nya kan House Speaker, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi anggota saja. Oke, baik. Pak Hadrianto. Ya, kalau secara historis ya, saya sebetulnya lebih berpihak pada Undang-Undang 27 2009 sebelum dirubah. Pertama saya yang memimpin pansus itu. Ya, saya memimpin pansus itu. Cuma memang buruknya pada waktu itu adalah Pansus Undang-Undang nomor 2 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 yang saya pimpin itu juga tidak berhasil diselesaikan sebelum pemilu legislatif. Sehingga setelah pemilu legislatif baru diselesaikan. Akibatnya subjektivitasnya menjadi sangat tinggi kan. Partai yang memenangkan pemilu pasti sangat subjektif. Ketua DPR pemenang pemilu dong. Tetapi hal itu tidak muncul ketika sebelum pemilu legislatif diselesaikan. Jadi sebelum pemilu legislatif orang masih sangat objektif. Wah, sangat bagus kalau pimpinan DPR itu diseleksi dari dan oleh anggota sehingga melalui sistem seleksi dan kompetisi yang terbuka maka akan dihasilkan seorang figur, meskipun figur seorang ketua DPR itu cuma speaker dan sebetulnya simbolik. Ketua DPR berbeda sama sekali dengan seorang presiden, bahkan dengan seorang menteri. Seorang menteri itu seluruh di kementerian itu anak buahnya. Di DPR kan tidak. Artinya seharusnya tidak ada dong perebutan kursi ketua DPR jika memang posisi ketua DPR ya, tidak sebetulnya seseksi menteri, begini. Sebetulnya presiden. Saya hanya ingin mengatakan sebetulnya itu setali tiga uang saja. Jadi ketika berbicara tentang sebuah undang-undang, karena tradisi di DPR itu buruk seperti itu. Ketika memutuskan itu distansi, jarak itu hampir tidak ada gitu dengan kepentingan dirinya. Maka saya juga bisa berandai-andai kalau Golkar menang dalam pemilihan umum, mungkin saja anggota fraksi Partai Golkar dan Partai Golkar ingin yang jadi ketua DPR itu ada pemenang pemilu. Demikian juga ketika Demokrat yang menang, demikian juga ketika PDIP yang menang. Ketika undang-undang itu tidak begitu menguntungkan dirinya, baru ditolak. Jadi ibarat pepatah Melayu mengatakan tiba di mulut dimuntahkan, tiba di perut dikempiskan. Gitu loh. Jadi dulu juga seperti itu. Maka dari itu sekarang kalau berbicara tentang kita masih berbicara tentang undang-undang sebaiknya seperti apa, tentu saya akan memilih pemenang pemilu yang menjadi ketua DPR. Tetapi ini undang-undang kan sudah jadi. Dan existing, ongoing. Undang-undang itu sekarang yang berjalan seperti itu. Saya kira tadi diskusinya itu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bukan berdiskusi tentang undang-undang ini baik atau buruk, mulia atau tidak mulia, elok atau tidak elok. Begitu. Kita ke Pak Fahri tanggapannya. Saya harus tanggapi apa gitu. Karena saya sudah banyak bicara dan saya baru tahu juga bahwa sejarahnya seperti itu gitu ya. Kalau misalnya ucapan saya ini ya atau komentar saya yang memandang persoalan etik ya tidak menjadi dasar dari perubahan undang-undang tadi itu MD3 itu adalah karena Pak Prabowo itu mengucapkan selamat kepada pimpinan, wakil pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso, karena sudah mampu mengesahkan itu. Jadi itu setelah malam ketika quick count itu selesai semua, yang menunjukkan, ya sebagian besar menunjukkan yang menang adalah Jokowi JK gitu. Nah, jadi kita melihat di sini ya bahwa apalagi setelah misalnya merah putih itu di endorse gitu sebagai sebuah pasangan permanen ya, koalisi permanen misalnya gitu. Nah, jadi di sini itu yang saya katakan ya faktor subjektivitas di dalam menentukan undang-undang gitu. Nah, jadi
Hajrianto ini mesti tahu ya latar belakang kenapa saya mengatakan ini gitu. Dan buat saya begini, buat saya elit itu harus menjadi inspirasi bagi rakyat secara keseluruhan gitu. Bahwa dia akan dikritik dan segala macam, it's okay. Gitu. Tetapi itulah berpolitik yang ideal. Nah buat saya Hajrianto ini cukup ideal. Dan mestinya dia jadi presiden. Oke, Bapak-bapak kita harus lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.